Oke, kita untuk pertemuan selanjutnya ini mungkin dua dua apa namanya dua dua pertemuan ya yang, yang akan kita bahas oral gitu ya. Jadi untuk dua pertemuan. Jadi nanti setelah apa yang masuk materi UTS itu sampai ini sampai oral ya. Baik. Nanti untuk tugas setelah UTS yang presentasi saya kasihkan minggu depan ya untuk pembuatan apa namanya materi dan review ya soal review. Nah ini jadi rute per oral atau lewat mulut gitu ya. Itu ada rute Iya, yang ya. pemberiannya yang paling umum dan populer. Jadi banyak digunakan karena praktis gitu ya. Kalau misalnya disuntik kan harus nyiapin spet, harus nyiapin obatnya gitu ya. Terus ada juga yang sudah katrin isi obat gitu ya. Tapi butuh eh, keahlian ya, karena itu invasif merusak jaringan. Kalau yang apa obat suntik. Kemudian rute peral ini harus mempertimbangkan yang pertama itu rentang pH ekstrim ya. Ada tidaknya makanan minuman, enzim degradatif, permeabilitas obat di berbagai daerah usus, kemudian motalitas pada gastrointestinal. Jadi kalau misalnya masuk ke dalam peroral itu nanti di lambung itu asam gitu ya pH-nya. Tapi ketika masuk ke usus itu dia basa. Nah, seperti itu. Jadi pH dalam saluran cernanya berubah drastis gitu ya. Yang tadinya asam jadi basa. Ini berpengaruh terhadap obat, terutama di kelarutan dan juga di stabilitas. Jadi pertimbangannya kalau obat mau dikasih oral itu ada stabilitas sama kelarutan. Kalau dari segi stabilitas, ya tadi misalnya dia di pH asam tidak kuat, ya kemungkinan dia didegradasi oleh asam ya ketika masuk ke lambung. Makanya ada juga obat-obatan yang secara apa? Secara pelepasannya di rekayasa. Dia harus misalnya pecah di usus. Nah, faktor penyebabnya itu adalah salah satunya kalau misalnya obat-obatan atau zat aktifnya tadi rusak oleh asam, misalnya tidak kuat oleh enzim yang ada di lambung, itu rusak, terdegradasi, maka kita coating atau kita masukkan ke kapsul yang bisa pecahnya di usus, gitu. Kemudian makanan minuman juga ya. Kalau interaksi kan ada juga ya interaksi dengan makanan dan minuman. Dan interaksi ini ada yang biofarmasi, gitu ya. Ada yang eh, fase di mana dia bereaksi misalnya dengan makanan dan minuman atau terserap oleh makanan dan minuman gitu ya. Jadi ada yang bisa mengadsorpsi gitu ya si obat tadi. Kemudian enzim degradatif ya tentu saja di saluran cerna itu dari mulai mulut sampai ke usus gitu ya. Itu banyak enzim gitu ya. Kenapa? Karena tujuannya itu untuk mencerna, untuk melumat makanan, untuk mengolah makanan supaya dia bisa diserap oleh tubuh. Makanya ekstrim sekali. Tapi harapannya obatnya bisa sampai ke pembuluh darah tadi ya, ke reseptor. Nah, ini grafik konsentrasi plasma setelah pemberian obat dengan dosis sama dengan tiga rute berbeda. Ada yang bisa jelaskan atau bisa dibacakan? Ada rute apa saja di situ? Halo, ada rute apa saja di situ? Ada oral, intramuskular, dan intravena. Rute oral, intramuskular, sama intravena ya sini ya. Terus kalau intravena itu apa? Yang disuntik langsung masuk ke pembuluh darah, Pak. Intravena disuntik langsung ke vena ya.
Kalau intramuskular di bawah kulit. di bawah kulit. Muskul itu kan otot ya. Jadi disuntikannya kemana? Ke otot. ke otot. Otot. Biasanya di mana kalau muskular? Hmm. Hmm? Di lengan atas atau di bokong, bukan Pak? Nah, betul ya. Pokoknya di daerah otot. Nah, coba lihat, amati intravena, muskular, sama oral. Mana yang mirip? Muskular dan Muskular sama oral mirip ya. Apa yang miripnya, Derina? Ibu Derina? Panggil nama sembarangan ya saya, aduh maaf. Apa? Kemiripannya apa? Nah, pertanyaannya ini sampelnya apa yang diambil? Kalau ini kan farmakokinetik ya, mikrogram per mili. Ini yang diambilnya apa? Sampelnya yang diambil apa? plasma Pak. Sampel obat yang diambil dari untuk menghasilkan data ini. Sampel obat. Dari tubuh kita, kalau mau data seperti ini, apa yang diambil? Ini ada data kadar. Apa sampelnya? plasma, Pak. Oke ya, ya dari darah lah gitu ya. Nanti darahnya bisa bentuknya plasma atau serum gitu ya. Nah, kemudian ditentukan kadarnya. Kenapa muskular sama oral mirip, tapi dengan intravena beda? Karena ada fase absorpsi kan. Fase absorpsi. Kalau oral ada fase absorpsi. Kalau apa muskular itu dia fasenya namanya distribusi. Ya, jadi nah yang 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 menjadikan dia mirip dengan apa ini tuh oral di sini ada kenaikan kadar, tapi nggak dari nol kan dari sini. Kenapa? Eh, Pada dasarnya itu kadar ini terbentuk karena obat itu tidak langsung masuk ke pembuluh darah. Jadi dari otot itu dia harus masuk dulu ke pembuluh darah. Ini ada proses distribusi dari otot ke pembuluh darah. Nah, fase ini itu bisa dikatakan ini juga fase absorpsi gitu ya, masuk ke pembuluh darah. Nah, inilah yang membuat kadarnya dari awalnya tidak ada gitu ya, lama-lama menjadi turun. Tapi beda lagi dengan intravena, intravena mah justru dari 100% turun dia kadarnya ya, gitu. Nah, ini kalau ada hitungannya apa? Mikrogram per mililiter. Jadi 100 mikrogram per mililiter ya. Ya dia dimulai dari sana turun gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini sama ya, dari muskular sama oral mirip. Sehingga kalau misalnya kita bisa apa? Ambil kesimpulan, kalau misalnya intramuskular gitu ya dengan oral itu memiliki proses yang artinya ada barir dulu sebelum dia masuk ke pembuluh darah gitu. Di sini tentu saja kalau misalnya dilihat kita lihat oral pun akan berbeda-beda ya. Kalau obat ini biasanya yang immediate release ya. Dia naik kemudian nanti turun. Naik kemudian turun. Ini immediate release biasanya. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, kalau di sini gitu ya. eh Jenis sediaan tuh banyak ya. Coba sebutkan jenis sediaan. Solid ya tablet, bukal, sublingual, tablet. Kemudian yang solid apa lagi selain tablet, selain serbuk? Tablet, Pak. Kaplen, apa lagi?
Pil, Pil, terus lagi Supositoria. suppositoria, terus apa lagi? populer, Apa? Sini? Suaranya nggak jelas ini apa? Tes, tes. Suara saya jelas? populer, Ini kayaknya sinyalnya lagi kurang bagus. Oke, nggak kedengeran, maaf ya. Nanti kalau ini boleh di chat gitu ya, apa aja nih ya di sini nih sediaan, sediaan banyak ya, tablet, kaplet tadi pil, terus suppositoria masuk ke solid ya. Terus tablet juga banyak banyak jenisnya nih. Kapsul juga lumayan gitu ya, jenis-jenis kapsul lunak, kapsul cangkang keras gitu. Yang liquid ada larutan, suspensi, emulsi gitu ya, eliksir gitu. eh nah, sediaan-sediaan ini gitu ya, itu akan memiliki apa namanya? Oke ya, ini memiliki apa namanya? Perbedaan-perbedaan gitu ya dalam segi biofarmasinya. Pertanyaan yang umum saya katakan kan, eh, mana onset kerja obat yang sama yang lebih cepat dari sediaan larutan, tablet, dan suspensi? Masih ingat jawabannya? Onset kerja di larutan, tablet, sama suspensi. Atau mana yang lebih cepat proses biofarmasinya? Tablet, larutan, atau suspensi? Ayo, mana? Proses biofarmasi yang paling cepat yang mana? Tes, tes, belum. Proses biofarmasi mana yang paling cepat? Antara tablet, larutan, sama suspensi. Apa? Larutan. Suaranya kecil, siapa itu? Apa ya? Apa larutan jaringan saya bukan nih? Ya, larutan, betul ya. Apa saya harus lepas headset ya? Ini suara dari kaliannya kecil. Bentar, saya lepas dulu. Saya pindah ke speaker laptop saja. Tes, jelas suara saya? Jelas, Pak. jelas Pak. Jelas, tapi masih kecil kalinya. Tes, tes. Jelas suara saya? jelas Pak. Nah, ini udah kayaknya headsetnya habis baterai kayaknya ya. Oke, tadi apa? Mana yang lebih cepat antara tablet, larutan dengan suspensi? Proses biofarmasinya mana yang paling cepat? Larutan. Larutan, betul ya. Kalau suspensi tahap apa yang pertama dia alami pada proses biofarmasi? Disolusi bukan Pak? Betul, disolusi. Disolusi, kemudian difusi, lanjut ke Absorpsi. transfer, baru absorpsi. Ya. Kalau misalnya tablet, apa yang terjadi dengan tablet? Disintegrasi. Disintegrasi. Oh, Disintegrasi. terus habis disintegrasi, ayo tuh beresin. Kalian yang jelasin. Nah, ini mah harus segera disuruh presentasi kayaknya.
Ya, oke kita lanjutkan. Sekarang mau kita ngegeluyung saja ya. Eh, jadi tadi ada jenis sediaan ya. Ini yang biasa digunakan untuk oral gitu. Nah, terus kalau misalnya kita lihat gitu ya, ada dosage in drops gitu ya, ditetes gitu ya. 20 drop sama dengan 1 gram. Kemudian ada yang alcoholic solution 40 drop sama dengan 1 gram. Ada yang ini dosage in spoon, solution in mixture. Kemudian ini ada tetes hidung gitu ya. Ini apa? Kental gitu ya. Kemudian steril isotonic pH netral. Ini untuk sediaan mata. Jadi banyak sekali sediaan-sediaan yang beredar gitu ya kalau yang cairan. Nah, ini kalau yang sediaan padatan gitu ya, contohnya ada apa namanya? Contohnya kalau serbuk gitu ya, ada obat, ada pengisi gitu ya, ada penghancur gitu ya. Nanti dia dijadikan tablet gitu ya. Ada tablet tuh kan banyak-banyak ya. Ada tablet lapis gitu ya, ada effervescent gitu ya. Kemudian ada kapsul, ada tablet coating gitu ya yang disalut. Nah, si proses apa namanya proses tablet ataupun sediaan untuk bisa masuk gitu ya ke dalam pembuluh darah itu berbeda-beda tergantung dari sediaan padat yang ada. Contohnya misalnya di sini kapsul. Kapsul itu nanti akan pecah si cangkang kapsulnya, kemudian zat aktifnya akan terpapar oleh larutan yang ada di saluran cerna, kemudian dia akan mulai mengalami fase biofarmasi. Tapi kalau tablet salut itu akan ada di sini ya. Ini rilisnya delay. Tidak langsung dia. Jadi ini kurva kadar obat dalam darah terhadap waktu. Ini kalau coating kapan dia mulai apa? Memberikan kadar obat dalam darah ketika coatingnya hancur dan tabletnya mengalami proses baik itu disintegrasi dan lain-lain sampai dia bisa diserap dan masuk ke pembuluh darah. Jadi ada delay waktu dulu kalau tablet coating. Ini kan ada yang salut enterik ya atau salut film gitu ya untuk pecahnya misalnya di usus. Terus di sini ada kapsul dengan yang di coatingnya adalah peletnya. Jadi si pelet-pelet tadi di coating atau misalnya si pelet-pelet tadi itu di desain waktu hancurnya, gitu ya. Sehingga nanti dia rilisnya pelan-pelan. Yang contoh kalau ini misalnya di apa di coating peletnya kapsulnya hancur gitu ya. Nanti si bagian-bagiannya itu terbagi. Ada yang biru contohnya ya, ini biru nih. Nah, dia itu sudah pecah duluan gitu ya, sudah memberikan kadar obat dalam darah duluan. Karena di apa di rekayasa si pelet yang pink ini pecahnya terakhiran ini gitu. Nah, itu memberikan efek sustain release. Kalau misalnya dalam bentuk pelet, ada juga yang dalam bentuk matrik tabletnya. Jadi tabletnya nanti larut perlahan-lahan gitu ya. Ini menimbulkan kadar di dalam pembuluh darah. Jadi beda-beda. Proses biofarmasi pun beda-beda gitu ya, tergantung dari jenis sediaannya. Gitu. Walaupun itu sama masuk ke oral. Nah, kemudian ini ya eh, kita mau lihat nih, di sini kan ada biofarmasi. Bagaimana perjalanan obat di dalam tubuh? Tadi kalau misalnya ada bukal gitu ya, ada sublingual, tablet salur, serbuk, larut, dan suspensi emulsi, tablet lepas lambat. Faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana proses pelepasan bahan aktif, evaluasi yang dilakukan untuk sediaan peroral. Nah, ini adalah topik atau bahasan utama kita selama 2 pertemuan ke depan mungkin ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambar dari saluran cerna ya. Dimulai dari mulut, kemudian ada esofagus gitu ya. Dari esofagus masuk ke lambung gitu ya. Dari lambung masuk ada yang namanya pilorus. Pernah dengar pilorus?
Pylorus. Nih, pylorus. Nah, dengar nggak? Di sini juga ada yang kalau GERD gitu ya, ininya kartu ininya rusak. Nah, ini mah pylorus. Kalian pernah dengar GERD? GR, GERD. Pernah, Pak. Nah, apa itu? Bapak Muhammad, panggilannya apa? Rahmat apa Darmawan? Rahmat, Pak. Ya, Bapak Rahmat, gimana? Pak Rahmat, dosen Eh, S2 saya, pembimbing S2 saya namanya Rahmat. Silakan Pak. GERD itu GERD itu ketika asam lambung mencoba naik ke esofagus, Pak. Kenapa dia coba-coba? Naik ke esofagus, Pak. Ketika asam lambung naik ke esofagus, Pak. Oh iya. Rahmat dari mana aslinya? Dari Bengkulu, Pak. Oh, Bengkulu. Beda ya logatnya kalau Bengkulu. Ada logatnya. Kalau saya kelihatan nggak logatnya, Bapak Rahmat? Kelihatan, Pak, Jawanya. Sundanya. Sundanya. Ah, itu. Saya juga bisa lihat Rahmat orang Bengkulunya ya. Tapi nggak tahu itu logatnya. Mungkin apa kali Bengkulu tuh mana sih? Sulawesi apa Kalimantan? Sumatera, Pak. Oh, Sumatera. Salah saya. Sumatera, Bengkulu. Oke. Oh, itu yang nyumbang emas buat Monas ya, orang Bengkulu ya. Iya, Kak. Iya, terima kasih ya sudah nyumbang ke Monas. Nah, ini apa namanya? Di sini juga ada sprinter apa ya? Sprinter. Jadi kalau rusak dia itu penyakitnya namanya GERD. Itu biasanya kalau misalnya habis makan tiduran ya nanti si bukan asam lambung aja sebenarnya ya. Makanan yang apa yang ada di sini ini ke sini gitu ya. Nah, kalau udah lama makanannya terus kalian tiduran gitu ya, habis sahur misalnya tiduran, nanti dia akan mendorong si sprinter di sini ya, gitu. Kalau di sini pylorus. Nah, kalau pylorus itu dia menahan supaya makanan tidak langsung masuk ke ke usus ya. Nah, pylorus itu sistemnya buka tutup. Jadi kalau kalian nanti ada yang disebut dengan waktu pengosongan lambung. Ini juga mempengaruhi ya, mempengaruhi apa istilahnya biofarmasi obat-obatan terutama yang pecah di usus. Kalau waktu pengosongan lambungnya lama, dia juga akan lama untuk bisa melewati proses biofarmasi yang seharusnya. Terus dari sini ada pylorus ke sini gitu ya. Ada kolon gitu ya. Di sini juga ada pankreas, kemudian ada jejunum gitu ya. Ada duodenum di sini. Kemudian ada kolon gitu ya. Nah, ini appendix. Ada yang appendicitis. Nah, ininya yang kena dia ya, infeksi di sini. Ini harus di ini kayaknya kalau diangkat appendicitisnya. Nah, jadi ini nanti gambarannya ketika kalian konsumsi obat secara oral ya, bisa tadi misalnya di mulut ada bukal gitu ya. Tapi kalau dikonsumsi dia masuk ke lambung, ke usus gitu ya, yang terakhir di rektum gitu. Ini biar ke gambar dulu, ke bayang. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat ada juga di bagian mulut gitu ya. Di bagian mulut itu ada upper lip gitu ya, ada tonsil, ada ulvula, ada paring, ada lidah gitu ya, ada flower lips. Nah, jadi kalau di rongga mulut itu yang paling utama dia ada saliva atau ludah gitu ya. Sekresi saliva itu besar 1,5 liter per hari. Pernah ada yang ngukur? Enggak ya, karena itu kadang mungkin ada yang nelen ludah, ada yang dibuang ludahnya gitu ya. Tapi rata-rata itu 1,5 liter per hari. pH-nya 7, jadi netral gitu ya. Kemudian ada amilase di sini ya. Kemudian ada musin. Nah, ada glikoprotein, lubrikan untuk makanan. Nah, ini yang membuat apa? Kita nggak seret gitu ya. Kalau musinnya ke serap gitu ya, biasanya seret. Kayak kalau misalnya makan
kerupuk kulit ya. Nah, itu seret ya. Kalau nggak kerupuk kulit nggak betul gorengnya nanti seret gitu ya. Jadi semua ini dia yang ada di dalam permukaan atau ada yang di rongga mulut. Kita lanjutkan. Nah, ini sediaan yang mengalami absorpsi mulut itu ada sublingual gitu ya, ada bukal. Sediaan diletakkan di bawah lidah. Kalau buah bukal itu disisipkan di pipi. Nah, contohnya nitrogliser, dinitrat, kemudian buprenorfin dan naloxon, ISDN. Naloxon buat apa? Temannya metadon ya kalau nggak salah. Kalau ISDN sama ya isosorbit dinitrat. Jadi obat itu bisa sublingual, bukal gitu. Semua obat bisa apa obat-obat tertentu? Halo? Ya, biasanya obat-obat sublingual atau bukal itu yang dosisnya kecil ya. Kalau paracetamol 500 miligram, makanya nggak ada sublingual sama bukalnya. Kalau ditaruh di bawah lidah nanti lama-lama pahit ya. Tapi ini bisa dijadikan penyerapan. Tapi karena ruang penyerapannya atau area permukaan penyerapannya sedikit, sehingga hanya untuk obat-obatan yang dosisnya kecil gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Sublingual tablet ditaruh di bawah lidah. Ini apa? 0,2 berapa gram ya. Kalau nitrogliserin itu kecil. Ini 8 miligram gitu ya. Ini apa ini? Kayaknya ini apa? Obat-obatan untuk ini mungkin apa kecanduan rokok juga bisa ya yang ini. Nah, kemudian ini ada perbandingan eh, dosis apa nih kinetika tablet nitrogliserin dalam berbagai sediaan. Jadi coba lihat di sini. Kalau sublingual dia itu onset kerjanya 2 sampai 5 menit ya. Dosisnya 0,3 sampai 0,8 miligram. Kemudian di sini kalau bukal 1 sampai 3 miligram, onset kerjanya 2 sampai 5 menit. Oral itu 6,5 sampai 19,5 miligram. Onset kerjanya 20 sampai 45 menit. Ini nitrogliserin. Kalau ada kegawat daruratan, pakainya yang mana? Lihat onset kerjanya ya. Kalau ada gawat darurat kan butuh cepat. Nah, berarti kita pakai yang sublingual atau buka. Yang lebih cepat lagi ya injeksi gitu ya. Nah, ini memperlihatkan bahwa kecepatan penyerapan itu apa istilahnya tidak kalau di sini dilihat gitu ya, walaupun satu gitu ya obatnya, tapi dengan sediaan yang berbeda itu akan memiliki proses biofarmasi yang berbeda-beda. Kalau lihat di sini sublingual dan buka lebih cepat ya penyerapannya dibandingkan dengan oral. Itu kita lanjutkan ya. Tapi ini lihat durasinya cuma 10 sampai 30 menit karena ini untuk keadaan darurat gitu ya. Setelahnya mungkin ya harus tetap konsumsi oral yang ini gitu ya. Dan oral yang diminum. Nah, ini contoh sublingual dia naik gitu ya, terus turun ini oral gitu ya. Gitu. Kemudian ini ada ointment gitu ya. Kemudian ada disk, kemudian ada intravena gitu ya, naik, turun, ini kemudian turun. Kemudian ada bukal, bukal ini tablet ya, dissolve ini dalam jam. Jadi ini apa? Nitrogliserin. Jadi sediaannya berbeda gitu ya, itunya hasil ininya berbeda. Tapi kalau misalnya dia untuk jangka panjang, ya lebih baik pakai yang contohnya tablet ini yang bukal gitu ya, atau yang apa ini disk gitu ya, itu lebih lebih apa namanya lebih panjang kerjanya sampai 24 jam. Nah, kita lanjutkan.
Nah, kemudian di sini pelepasan zat aktif bukal dan sublingual. Ini walaupun jarang gitu ya, ya kita pelajari saja supaya paham gitu ya. Nah, jadi prosesnya itu bahan aktif akan lepas dari tablet gitu ya, bersamaan dengan melarutnya tablet di dalam mulut. Kemudian dengan permukaan mukosa yang tipis dan vaskulasi dalam mulut, maka akan memudahkan penyerapan bahan aktif. Tapi nanti sekali lagi bahwa dosisnya itu kecil gitu ya. Ini jantung, organ target, baru ke hati. Artinya ini apa? Kalau kita belikan sublingual atau bukal, ada artinya nggak ini? Kalau jantung, organ target, terus hati. Artinya dia tidak mengalami first pass effect gitu ya. Jadi obatnya mungkin lebih utuh diserap, tidak ada yang di metabolisme gitu ya. Nanti setelah ke target tujuan baru dia di metabolisme. Nah, kita lanjutkan ya. Ya ini mah ya nggak ada yang jawab, jadi saya nggak dulu ya nggak. Ya. Nah, di sini ada lagi yang eh, pertanyaan, apakah tadi udah dijelaskan ya? Apakah untuk sediaan bukal sublingual akan mengalami efek lintas pertama? Ya tidak ya, karena tadi dia dari apa? Dari pembuluh darahnya itu langsung ke jantung. Oke, nah ini kita lihat lagi. Jadi kalau misalnya esofagus gitu ya, itu penghubung paring dan lubang kardiak lambung gitu ya. Jadi kalau misalnya, nah ini esophageal Springer, ini yang mencegah terjadinya reflux asam lambung. Nah, esophageal Springer ini yang rusak kalau misalnya kita punya penyakit GERD, gitu ya, gastro gastro eh, apa GERD itu singkatannya gastroesophageal reflux apa ya. Jadi dia ada reflux ataupun kembalinya cairan yang ada di dalam lambung ke atas gitu ya. Itu yang penyebab terjadinya si GERD tadi. Nah, kemudian ada lambung nih. Lambung volumenya 1 sampai 1,5 liter. Jadi kalau misalnya kalian ngikutin sunnah katanya ya, kalau di Muslim itu ada sunnah makan itu sepertiga udara, sepertiga air, sepertiganya lagi makanan gitu ya. Jadi kalau misalnya, nah ini kita rata-ratanya nggak tahu ya. Mungkin ini kan min max gitu ya, 1 sampai 1,5 liter. Orang yang kurus mungkin ya volume lambungnya kecil gitu ya. Kalau orang gemuk kayak saya mungkin 1,5 liter gitu ya. Jadi kalau air itu masuk 500 mili ya, makanan masuk 1 kilo juga masih masuk gitu ya. Gitu. Kemudian ada kantong udara. Nah di sini nih. Kalau kantong udaranya biasanya di sini. Nah di sini. Nah, ini kalau sendawa ininya yang gasnya ngumpul di sini ke sini gitu ya. Itu biasanya sendawa. Mengandung mukus. Nah, ini cairannya bersifat asam, mengandung enzim pepsin, katepsin, hipnosin, lipase. Jadi kalau ada obat-obatan yang dia tidak tahan asam gitu ya, terus reaktif terhadap enzim katepsin, hipnosin, dan lipase itu disarankan mungkin dia tidak lepas di lambung gitu ya, tapi disarankan lepas di usus. Kalau misalnya rusak sama asam lambung gitu ya, nah kita bisa akali dengan tadi dengan coating. Kemudian ada mukoprotein, termolabil, faktor intrinsik yang memfasilitasi penyerapan vitamin B12. Gerakan lemah, gelombang kontraksi, ada pylorus. Nah, ini pylorus yang menutup dan membuka. Debit darah 250 mili per menit menuju hati. Jadi kalau misalnya diserap di lambung gitu ya, itu akan lewat first pass metabolism gitu ya itu sehingga untuk obat-obatan yang enzim gitu ya yang rusak dengan yang di metabolisme di hati dia akan mengalami tadi
metabolisme di hati karena kalau penyerapan lewat lambung langsung ke hati nantinya. Kemudian waktu pengosongan lambung. Nah, ini diperlambat oleh volume, konsistensi, keasaman, kandungan bahan berlemak. Tadi lambat nanti. Emosi gitu ya, posisi tidur pada kiri, keadaan berjalan ya. Kalau sunnah di kita ada sunnah tidur kemana? Kanan, Pak. Ke kanan ya. Tidur ke kanan itu artinya eh, tubuh bagian kanan kita ada di bawah gitu ya, menyamping. Nah, itu kondisi tidur terbaik karena posisi si lambungnya itu dia di atas gitu. Jantung di atas sehingga nanti pencernaan akan mendorong ke bagian bawah. Kalau misalnya tidurnya kita ke kiri, posisi jantung di bawah. Kerja jantung jadi lebih berat selama tidur gitu ya. Bahkan si usus juga dia ada di bawah gitu ya. Jadi susah untuk apa namanya mencerna makanan. Apa yang mempercepatnya kebasahan. Jadi kalau banyak basa gitu ya, itu akan mempercepat pengosongan lambung. Apa tadi jalur masuknya ke usus? Kalau dari lambung, namanya apa tadi? Yang membuka menutup? Esofagus, Pak. Bukan. Apa Iya, dulu? Hah? Pylorus, Pilor. Pak. Pylorus ya. Nah, ini nih pylorus ya. Nanti dia membuka menutup. Nah, itu yang membuat apa? Ada jeda tertahan di lambung itu karena ada pylorus. Jadi dia menahan supaya tidak langsung masuk ke usus. Terus kalau misalnya waktu pengosongan lambung rata-rata berapa? Udah ada yang tahu belum? 2 jam, Pak. Ya, sekitar 2 jam ya. Bisa lebih cepat tadi. Kalau misalnya cuma cairan itu dia lebih cepat. Nah, jadi kita masuk lagi untuk usus ya. Setelah dari tadi gambung ada usus, ada anatominya duodenum, jejunum, dan ileum. Terdiri dari 3 lapisan, otot, mukosa, dan mukus. Ya, lihat, mengandung pili, lipatan, dan pili luasnya 40 sampai 50 meter per segi. Jadi di dalam perut kita gitu ya, ada usus yang luasnya 40 meter persegi. Bisa buat bangun rumah ya di dalam usus. Nah, itulah yang menyebabkan eh, memfasilitasi penyerapan makanan gitu ya. Kemudian di sini ada apa? Ada getah pankreas, empedu, dan getah usus. Ini yang biasanya digunakan untuk emulsifikasi dari lemak gitu ya. Karena apa tadi lemak kan nggak bisa diserap misalnya di apa di mana di minyak gitu ya nggak bisa diserap itu biasanya dia ada yang namanya getah empedu gitu ya itu yang mengemulsifikasi sehingga dia masuk ya ke dalam pembuluh darah. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini mengandung banyak enzim, amilase, lipase di usus, dan enzim proteolitik. Mengandung getah empedu, musin, dan garam empedu. Garam empedu bersifat surfaktan. Nah, ini garam empedu tadi yang bisa mengemulsifikasi si minyak tadi. Kemudian musin dapat membentuk kompleks dengan berbagai senyawa dan memfasilitasi penyerapan. Kemudian pH-nya rentangnya 3,5 sampai 8. Ada pengeluaran karbonat gitu ya. Konsistensi cair sampai pasta lunak gitu ya. Itu untuk usus halus gitu ya. Kemudian ada gerakan usus gitu ya, ada kontraksi gitu ya, ada apa namanya? Ada gerakan segmentasi gitu ya seperti ini. Nah, ini jadi ada kontraksi gitu ya, ada bolus gitu ya. Ininya si apanya si makanannya sampai nanti dia hancur gitu ya makanannya. Nah, ini yang apa? Kalau dilihat di usus itu ada yang namanya pili.
Pilih itu di sini ya. Pilih itu satu ini nih. Nah ini pilih nih. Nah ini pilih. Kalau diperbesar jadi seperti ini. Dalam pilih gitu ya, di pilih itu ada sel-sel. Nah, di sel-sel yang ada di pilih itu ada yang namanya mikrofili yang ini. Gitu ya. Kalau misalnya kalian apa namanya? Lihat luasnya ke sini makin ini ya 2 juta sentimeter persegi gitu ya. Jadi kalau misalnya apa dengan luasnya hanya ini kan 2,8 meter gitu ya. Ininya 4 senti gitu ya. Itu luasnya bisa sampai 2 juta meter persegi. Nah, kalau dilihat kalian perhatikan gitu ya. Ini tadi usus gitu ya, kemudian ada pili, ada mikropili. Nah, pembuluh darah di di sini, pembuluh darah tuh ada di pili. Jadi ketika obat kalian yang disebut dengan transfer, dia transfer tuh lewat ke sini, ke sel, kemudian masuk ke sini, ke pembuluh darah. Jadi pembuluh darah ada di pili. Nah, mikrofili ini dia sebagai luas permukaan untuk penyerapan obat dan makanan, gitu ya. Karena di farmasi kita bilangnya obat, gitu ya. Ya, semoga tergambar ya. Jadi ketika ada proses yang namanya disolusi ya, setelah obat larut, dia baru bisa nembus ke sini. Kalau dalam bentuk tablet nggak ada. Nah ini tadi ya, ini Vili. Di dalam Vili itu ada pembuluh darah. Disinilah tempat obat tuh masuk ke pembuluh darah. Nah, dalam mikrovili ada sel. Ini sel epitel ya di sini. Nah, ini sel-sel yang di luar di sini ya, di epitel ini mengalami fase yang disebut desquamasi. Jadi dia berganti, nggak tetap gitu ya, nanti eh, berganti terus si selnya. Nah, yang disebut dengan degenerasi itu sudah tidak mau ganti lagi selnya, gitu ya. Makanya semua orang pasti mati karena lama-lama si apa si sel itu eh, degenerasi atau tidak mau berkembang kembali. Ya, yang tadinya ususnya sel epitelnya ganti, lama-lama nggak ganti. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini tempat penyerapan semua gitu ya. Bayangkan di dalam usus itu ada berapa miliar fili, ada berapa triliun mikrofili. Gitu ya. Karena satu sel saja, kalau secara visualisasi di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kan mikroskopis ya, kecil sekali. Itu ada lekukan gitu ya. Kalau kalian suka soto, ada yang suka soto di sini? Soto jeroan, ya, ada anduk ya. Itu kalau anduk itu dia sebenarnya kalau di apa ya? Sebutnya teh apa sih kalau di soto teh? Babat, Pak. Betul Lulu. Nah, sekarang Lulu betul tadi. Babat ya. Nah, babat itu tapi bukan usus. Kalau di mungkin kalau sapi itu apa? Tembolok gitu ya untuk nyimpen rumput sebelum ini. Nah, di situ. Gitu. Babuk gitu ya kalau dia lapisan-lapisan gitu ya itu memang agak sedikit berbeda dengan manusia ya kalau sapi. Nah, ini ada usus besar kolon. Nah, di sini di kolon itu ya makin bawah penyerapan itu makin eh, tidak berarti. Kenapa? Karena cairannya sudah diambil gitu ya, direabsorpsi cairannya sehingga dia memadat gitu. Jadi di sini sudah jarang penyerapannya ya. Kalau di dalam eh, apa disebutnya ini usus gitu ya. Nah, terus usus besar itu ya konsistensinya lebih kental, absorpsi terbatas. Ada beberapa obat mengalami absorpsi ya di sini. Contohnya teopilin dan metoprolol. Ya, ini kandidat yang bagus untuk oral sustainability ya bentuk sediaan sustainability.
Kemudian karakteristik dan fisiologi gastrointestinal ada lidah gitu ya, ada esofagus pH-nya 6, 5,6, membrannya tipis, absorpsi cepat untuk dosis yang rendah. Luas areanya kecil ya. Pendek kecuali modifikasi pelepasan untuk waktu transitnya. Bypass liver iya gitu ya. Kemudian ada lidah, ada esofagus gitu ya. Ada lambung, pH-nya 1,7 sampai 3,5, membrannya normal, suplai darah baik, luas area kecil, waktu transit 30 menit untuk cairan, 2 jam untuk makanan padat gitu ya. Jadi beda-beda. Bypass liver no, jadi artinya dia mengalami first pass metabolism. Kemudian ada duodenum ya, di sini bisa dibaca, durasi waktu transitnya sangat pendek. Cuman luas areanya sangat besar gitu ya. Ini ada usus kecil, ada usus besar. Ini bagian bawah kolon rektum ya. Jadi kalau misalnya nanti kita belajar sediaan suppositoria yang untuk rektal gitu ya, itu bisa bypass liver karena ada bagian pembuluh darah yang langsung melewati si liver tadi. Gitu ya, panjang sampai 24 jam ya waktu transitnya. Nah, ini gambarannya. Kalau misalnya di usus gitu atau di lambung dia masuk ke hati dulu pembuluh darahnya ya. Jadi pasti ada metabolisme. Nah, efek keberadaan makanan pada penyerapan obat di saluran cerna. Contoh ya, ini obatnya nggak ada keterangannya ya. Oh, griseofulvin ya. Obatnya griseofulvin. Ini kalau 1 gram oral ya, dengan makanan tinggi lemak gitu ya, dia tinggi sekali penyerapannya. Di sini ya. Dengan oleomargarin 60 gram dia lumayan ya. Dengan oleomargarin 30 gram dia lumayan. Dengan high protein no fat dia kecil. Fasting puasa dia rendah sekali. Kenapa bisa seperti ini? Berarti ini disebut juga interaksi makanan dengan obat ya. Berarti dengan kadar apa namanya? Lemak yang tinggi gitu ya bisa meningkatkan absorpsi dari obat tersebut gitu ya, dari griseofulvin tersebut. Kalau dilihat dari kenapanya, bisa jadi si griseofulvin ini dia membutuhkan lemak ini misalnya sebagai pelarut atau sebagai apa, sehingga obat lebih mudah diabsorpsi. Nah, kemudian ada ini nih, coba lihat di sini. Ini kayaknya udah pada lemas semua ya, habis kerja kayaknya kalian. Plasma salisilat ya, itu ini aspirin ya. Obat aspirin itu diminum dengan 25 mili air dengan 250 mili air. Kira-kira kenapa bisa seperti ini? Kemudian ada lagi nih, amoksisilin diminum dengan 25, diminum dengan 250 mili. Kalau teofilin ini kayaknya nggak terlalu berpengaruh ya, diminum sama 500 mili sama 20 mili. Ini bisa jadi disebabkan oleh dosis ya. Ya, teofilin dosisnya kan kecil gitu ya, jadi tidak terpengaruh dengan volume. Teofilin berapa miligram dosisnya? Guys, dosis teofilin berapa? Kalau di kapsul jadi ada yang 130, Pak. 130. 30 gram. Kalau kalau aspirin 80 sampai 100 miligram itu mah untuk pengencer darah. dosis pengencer darah ya. Iya, betul. Ya, ya seperti itulah. Ya, jadi ada pengaruh dosis juga di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, yang ini diminum 25, yang ini diminum 250 mili air gitu ya. Dia
absorpsinya lebih banyak yang diminum dengan 250 mili air. Ya, makanya kalau standarnya gitu ya, kalian menguji BCS itu dengan dosis tertinggi pada 250 mili air. Kalau larut dikatakan mudah larut gitu. Jadi kalau kita analisis di sini, oh ternyata minum air itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi penyerapan ya, karena ya tadi untuk bisa melarutkan obat itu butuh pelarut. Ya, pelarut kita kan air minum gitu ya. Ini kalau misalnya kalian apa namanya? Kalau kalian lihat gitu ya, ini juga bisa dilihat dari kelarutan zat aktifnya. Dia lebih larut di mana gitu ya. Itu akan ini terus dari asam atau basanya gitu ya. Obat-obatan asam seperti apa sifatnya gitu ya. Dia lebih lebih mudah diserap di mana. Ini kalau dari waktu gitu ya, ada eritromisin nih. Di sini 2 jam. Ini kalau di sini nih. Kalau pertanyaannya, berarti aspirin banyak diserap di mana? Kalau misalnya seperti ini gitu ya, 2 jam setelah konsumsi berarti di sini dia banyak daerah sini itu diserapnya di lambung, di sini di usus gitu ya. Kalau waktu pengosongan lambungnya 2 jam. Tuh ya, jadi apa namanya untuk apa tadi tentang tadi teh apa oral tuh. Anatomi fisiologi gastrointestinal ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang prosesnya, bagaimana sebenarnya secara umum sudah dijelaskan kemarin ya, bagaimana proses si obat itu dia sampai ke pembuluh darah kalau misalnya diminum secara oral. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ya, kalian sudah lelah, saya sudah lelah. Orang lelah bertemu dengan orang lelah. Jadilah kelelahan ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Belum ada, Pak. Belum ada? Oke ya. Itu saja dulu ya. Nanti dipersiapkan untuk UTS kita sampai ke oral ya. Eh, mungkin nanti kita akan eh, minggu depan mungkin eh, saya coba baca apa jurnal-jurnal review tentang biofarmasi ya. Walaupun tidak ada jurnal spesifik, tapi akan kita lihat aspek biofarmasi dari sediaan-sediaan yang ada di yang hasil penelitian-penelitian gitu ya, dari rilisnya gitu ya, dari spesifikasi-spesifikasi yang dihadirkan dari kualitas atau hasil evaluasi dari jurnal-jurnal. Itu dulu mungkin ya untuk kesempatan hari ini. eh yang apa ini untuk PJ Bapak Beni ya, tolong di apa namanya tolong di absen ini di screenshot saja ininya apa partisipannya 54 ya total kita ada berapa mahasiswanya 62, Pak. 62 berarti ada yang nggak masuk ya kalau KKN udah sampai mana KKN sudah sampai pusing belum ya kalian kan ada yang kerja ya nah itu dibikin saja dicatat saja logbooknya jadi laporan hariannya logbook hari ini ngapain apa yang kalian kontribusikan di hari itu gitu bisa dicatat gitu ya terutama yang berkaitan dengan masyarakat yang berkaitan dengan pasien misalnya ada yang kerja di industri nggak ada ya oke itu saja dulu mungkin ya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat, menambah pengetahuan untuk kalian. Saya izin screenshot lagi apa namanya? Ya, screenshot dulu ya. Untuk bukti pertemuan ke-6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, itu ada yang bertiga. Waalaikumsalam. Tania, Waalaikumsalam Rizky, Nina, warahmatullahi. sama Wida. Wah, banyak kan. Tanianya yang mana ini? Bapak soalnya belum pernah ketemu. Saya sendiri, Bapak. Oh, ini Tania. Rizky Ninanya yang mana? Rizky Nina. Mohon maaf, Bapak. Rizky Nina sedang ke toilet dulu. Alasan sedang ke toilet ya. Oke, terima kasih Tania ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Eh, saya izin live. Atur nuhun, Pak. Kami sami Pak Yanya, Atur nuhun, Bapak. kami Terima sami kasih, Pak. Sadayana. Ya, ya, ya.